Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kali ini aku bakal menggambar di aplikasi HeyPaint. Nah, kemarin aku sudah sempat buat video reviewnya, mungkin kalian harus cek dulu. Dan kalau netizen bilang ini mirip banget dengan Procreate, sebenarnya sih nggak 100% sama ya. Justru aku lihat aplikasi ini itu sebenarnya adalah penggabungan antara Sketchbook dan juga Procreate. Jadi feel-nya benar-benar antara dua aplikasi itu guys. Oke, dan kita hari ini bakal tes menggambar yang lebih detail lagi. Nah, biar nggak berlama-lama kita akan langsung ke video gambarnya. Tapi sebelum itu ingat harus di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi di awal, sekarang kita akan coba menggambar di aplikasi HeyPaint dengan gambar yang lebih detail lagi. Dan seperti biasa, kita harus buat sketsanya dulu, buat polanya dulu untuk menentukan nanti look gambarnya seperti apa. By the way, di sini aku menggunakan referensi dari Pinterest. Jadi ini referensinya benar-benar Tiger asli guys. Cuman tentu saja nanti hasil akhirnya bakal berbeda dengan yang ada di Pinterest tentu saja gitu. Karena dari Pinterest aku menggunakan foto asli dari sosok tiger ini. Kemudian akan aku kembangkan seperti sekarang. Aku tambahkan sayap, kemudian ada kombinasi dari sedikit sentuhan tradisional Bali juga gitu ya. Nah, di sini kedua kalinya aku menggambar di HeyPaint. Memang saat ini pun, di detik ini pun ketika aku menggambar masih sedikit kurang nyaman guys, karena aplikasinya ya gimana ya aku bilang ya, aplikasinya agak sedikit berat gitu. Padahal di sini sudah menggunakan device yang oke dengan spek yang oke juga gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau di device kalian sendiri itu seperti apa. Ada beberapa fitur di sini yang masih kurang menurutku, yaitu misalnya kalau kalian pengen menggunakan correction line, kalau di kalau di Procreate itu semacam kayak streamline atau stabilizer. Di sini nggak bisa guys kalau kalian bersamaan ketika kalian menggunakan bersamaan dengan symmetry tools. Jadi harus satu-satu gitu. Kemudian saat fill color juga, ketika kita menghidupkan symmetry tools nggak bisa bersamaan gitu. Kalau kita fill yang kanan, yang kiri nggak akan ke fill, jadi bener-bener double ngerjainnya. Nah, untuk brush sendiri di sini aku coba custom, tapi nggak terlalu banyak customnya. Terus aku baca-baca tuh tadi di komen ada yang request untuk cara inking, jadi sudah aku masukkan list, jadi tenang saja. Akan aku buatkan video tutorialnya gimana cara membuat inking yang efektif gitu. Dan juga ada yang request untuk coloring juga, gimana cara pemilihan warna, kemudian membuat warna supaya harmonis. Semua bakal aku buatkan guys, pokoknya tenang saja. Thank you buat kalian yang sudah support, sudah like, sudah subscribe dan komen. Aku appreciate banget, itu extra booster buat aku untuk lebih semangat lagi ngekonten. Dan by the way, aku senang banget tuh kemarin dapat WA dari salah satu subscriber yang bilang, wah gara-gara nonton tutorial yang aku buat, jadi dia sekarang udah bisa nih beli device yang dia pengen udah lama banget gitu dari hasil proyekannya dia. Walaupun proyekannya masih kecil katanya, tapi paling tidak itu bisa membantu banget lah. Aku juga mau dengar nih cerita-cerita seperti ini dari kalian, entah kalian mau sharing atau seperti apa. Aku senang banget bisa bantu kalian guys. Nah, di sini untuk teknik gambar nih, aku coba bermain dengan banyak garis karena aku pengen benar-benar coba aplikasi ini performanya seperti apa sih. Tapi kalau dibandingkan dengan aplikasi lain, ya kalau ini masih jauh sebenarnya dengan Procreate guys, masih jauh lah. Yang paling mendekati mungkin aplikasi Sketchbook, tapi kalau untuk membuat inking aku lebih nyaman di Sketchbook, apalagi dengan user interface-nya ya. Walaupun di aplikasi HeyPaint ini fiturnya tuh lebih banyak banget gitu. Cuman kalau untuk kebutuhan menggambar sih, kalau aku pribadi aku lebih prepare yang di Sketchbook sih ketimbang di HeyPaint. Tapi nggak tahu juga guys, karena aku baru dua kali ini mencoba gitu. Masih perlu banyak explore lah.
Coba aku cari pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari para subscriber. Wah, ini ada yang minta dibuatkan cara jual desain. Maksudnya itu dipasarkan di mana aja. Oke, tenang, nanti aku buatkan buat kalian nih pemula yang mau memasarkan desainnya, enaknya di mana dan bagaimana, aku buatkan videonya nanti. Oke, pokoknya bersabar, pasti aku buatkan. By the way nih, ngomongin si sosok gambar kali ini, yaitu sosok tiger yang bersayap. Kalau dipikir-pikir, aku sering banget sih gambar tiger. Apa karena logo atau maskot dari studioku, yaitu HNS Studio, adalah macan? Aku juga nggak tahu. Cuman secara filosofis, kenapa aku memilih macan sebagai maskot atau icon dari HNS sebenarnya adalah yang pertama itu, macan itu satu hidup di hutan, guys, ya kan? Macan itu hidup di hutan, atau harimau itu hidup di hutan, dan harimau itu makhluk yang bisa berkoloni dan juga bisa berkelompok. Jadi sama kayak aku nih, personal, ketika aku mulai dulu aku sendiri, guys, tapi aku nggak terus-terusan sendiri, aku juga bisa membuat tim. Kemudian harimau itu binatang yang gini, sendiri dia berani. Ketika dia berkoloni dia nggak jumawa gitu, jadi karakternya tetap. Kemudian sudah pasti sosok pemberani, ya kan? Dan aku bayangkan analogi hutan tuh, harimau kan hidup di hutan. Hutan itu kayak industri yang sedang aku jalani. Kalau kita tidak berani maju menerabas hutan itu, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi secara filosofis seperti itu, guys. Tapi ngomong-ngomong, dulu ketika aku mulai HNS tahun 2015, logo awalnya adalah kelelawar. Jadi logo awalnya kelelawar karena memang itu representatif. Ya, kita makhluk nokturnal, suka begadang, bekerjanya di malam hari gitu. Cuma setelah aku pikir-pikir, wah, gak bagus juga nih untuk kesehatan. Masa filosofinya begitu? Akhirnya aku gantilah di tahun 2018 menjadi macan Agni atau macan api. Nah, sekarang kalian nikmati aja proses menggambar ini. Dan aku juga pengen tahu nih hasil karya kalian. Jangan lupa di DM atau kirim ke WA aku udah cantumin WA-nya ya. Nanti kita ketemu pas proses coloring. Enjoy! Nah guys, sekarang kita masuk ke proses pewarnaan. Di sini aku coba blocking dulu, tidak bermain arsir, supaya kerjanya lebih efektif dan lebih efisien, lebih cepat lah. Penting banget kalian tahu cara bekerja itu lebih efisien, karena di industri super cepat guys, super pragmatis. Jadi harus terstruktur. Pokoknya kita bermain blocking dulu. Pilih base warnanya. Ini untuk layer warna aku taruh di bawah layer outline guys. Biasanya aku rekaman ini dini hari kan. Ini tumben banget nih aku rekaman jam 1:30 siang nih guys. Habis makan siang, jadi yaudah putuskan untuk rekaman untuk membuat desain ini.
Dari segi warna, aku tidak akan menggunakan warna natural dari sosok Tiger, tapi di sini aku buat warnanya agak sedikit abu, terus ada unsur birunya sebenarnya. Aku suka buat warna ataupun gambar yang nyeleneh sebenarnya. Oh, satu lagi, ada requestan yang penting juga, yaitu gimana caranya supaya kita terhindar dari adblock. Nah, itu aku sudah buatkan materinya juga. Nanti aku bakal segera publish setelah videonya sudah rampung, guys. Kalian feel free kalau kalian mau sharing ada problem dalam hal menggambar nih, khususnya untuk pemula. Mungkin kalian masih masih perlu banyak untuk explore. Kalau ada yang masih bingung, silahkan kita bahas sama-sama di channel ini, oke? Nah, sekarang kita masuk ke tahap pasang shading nih, tahap yang juga sangat menentukan. Untuk settingannya di sini aku seperti biasa menggunakan multiply supaya lebih irit layer. Jadi ada yang bertanya, apakah settingan multiply ini aman untuk di sablon? Ya tentu saja aman. Karena hampir sebagian besar desain yang aku buat di kaos itu settingannya multiply. Oke? Dan ini dia hasilnya, guys. Gimana? Jadi super keren kan? Ya, walaupun agak berat menggambar di aplikasi HeyPaint, tapi so far ini ya gak ada salahnya juga buat kalian untuk mencoba. Apalagi aku pengen coba juga nanti di handphone seperti apa performanya. Dan kalau dari rate 1/10 aplikasi ini di angka 7 lah, 7,5 lah. Oke. Nah guys, itu tadi gimana aku menggambar di aplikasi HeyPaint, dan kali ini memang gambarnya lebih detail karena memang aku pengen coba fitur-fitur ataupun pengen coba performa dari aplikasi ini, dan memang banyak sekali fitur yang belum aku coba di review sebelumnya. So, setelah aku coba-coba memang semakin yakin aku bahwa aplikasi ini sebenarnya adalah penggabungan antara Procreate dan juga Sketchbook, karena vibes-nya itu benar-benar mirip banget dengan dua aplikasi itu gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak manfaat di konten kali ini, dan semoga kalian juga nih, terutama pemula, masih terus konsisten dan semangat. By the way, untuk next, kalau kalian pengen request silahkan cantumkan di kolom komentar. Habis itu kalau kalian mau request gambar, kalian juga bisa, please silahkan. Tapi ingat, like postingan ini, di-share juga ke teman kalian, semoga kalian itu berkembangnya bersama. Dan akhir kata, Rakajana signing out, see you di konten selanjutnya, bye bye.